Pergerakan harga komoditas di bursa berjangka selalu menjadi acuan para investor. Pergerakan hari ini akan menentukan pergerakan yang akan datang. Untuk mengetahui pergerakan harga komoditas pekan lalu dan prospeknya di pekan depan, saya sudah bersama analis komoditas dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Bapak Mukhair Pakana. Apa kabar Pak Mukhair? Sebenarnya gimana Pak kondisi harga CPO pada pekan ini di awal Desember ini Pak? Baik ya Pak Yoyo ya. CPO ini walaupun kita produsen utama ya, tapi kan yang menentukan tetap Malaysia Ya. dan juga bursa Rotterdam. Oke. Pelaku bisnis kan ada semua di sana, sehingga indikator harga CPO itu kiblatnya ya Malaysia. Analisis kita juga ke sana semua. Nah, pergerakan harga tentu pertama ya Pak, pergerakan ya tentu cuaca. Cuaca La Nina, iklim yang curah hujan intensitas tinggi, dan itu mungkin bisa sampai Februari. Dan itu bisa banyak merusak tanaman dan bisa produksi sawit itu akan turun. Sehingga sementara permintaan semakin meningkat. Jadi La Nina, cuaca ini saya kira faktor utama. Kemudian permintaan CPO juga pekan lalu, dan ini juga trennya ke depan, India. India saya kira negara yang memang tingkat penyerapan sawitnya kan sangat tinggi. Tentu selain minyak nabati yang lain, misalnya dari kedelai, minyak dari matahari ya, tapi kan tetap saja dari sawit yang paling besar. Ini saya kira faktor-faktor ini selama 1 bulan ke depan, mungkin sampai 2 bulan masih sangat menentukan, dan ini juga trennya terjadi beberapa pekan sebelumnya. Nah, karena kebutuhan terhadap sawit CPO ini oleh India sangat tinggi, maka ada keinginan untuk menurunkan tarif masuknya 10% gitu ya, tarif masuknya 10% supaya produksi supply dari Malaysia, tentu juga dari Indonesia, itu bisa memenuhi kebutuhan demand di India. Ya. Saya kira itu pergerakan itu yang terus terjadi Pak. Oke Pak. Kalau terkait dengan kebijakan tadi di dalam negeri sendiri terkait pajak bea masuk, ada pengaruhnya nggak nanti Pak? Misalnya pemerintah mau mengubah atau menaikkan atau menurunkan bea masuk? Kalau kita kan bukan bea masuk ya, malah untuk ekspor kita kan. Ya, betul. Ekspor kita. Seperti kemarin kan ada kenaikan pajak itu Pak, yang pungutan dari sawit itu Pak. Itu pengaruh nggak? Ya dia berpengaruh gitu Pak. Lagi pula kan kita gini Pak ya, yang menarik kan kebijakan kita pemerintah yang substitusi untuk substitusi minyak, bahan bakar minyak ya Pak ya. Itu kan supaya tidak terlampau banyak mungkin itu yang membuat ekspor tarif pajak ekspor ditentukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama untuk substitusi BBM, dan itu yang menarik bagi Malaysia. Menarik bagi Malaysia. Kalau itu kaitannya seperti itu kan Pak. Ya masuk kaitannya kan memang untuk substitusi BBM dengan produksi dari CPO. Oke Pak.
Ada yang lain lagi pengaruhnya selain harga tadi Pak, selain faktor-faktor eksternal, selain CPO Pak, untuk Hmm, ke depan tadi kan selain cuaca, cuaca kebiasaan lah nih. Nah, atau saya kira cuaca ini akan sampai Februari Februari Pak. Maret ini akan ini. Uh, Kemudian kalau kaitan apa ya, ini kan recovery ekonomi juga sangat menentukan ya, karena Ya. ada tanda-tanda bahwa pemulihan apa yang mulai terjadi ya, terutama akibat pandemi ini kan sudah mulai agak proses recovery, mungkin pertumbuhan ekonomi sudah mulai ke arah positif, intinya masih minus tapi ke arah positif, dan tentu ini demand masih akan semakin tinggi Pak, akan semakin tinggi. Di sisi lain cuaca mempengaruhi produksi, supply produksi akan bisa menurun. Sisi lain demand semakin mengalami recovery karena tingkat pertumbuhan semakin menjurus ke arah positif. Ini juga sangat-sangat penting Pak. Jadi saya kira tahun 2021 awal-awal itu mungkin permintaan itu semakin tinggi di pasar-pasar internasional karena proses pemulihan akan semakin terjadi. Ini Pak. Terima kasih Pak Moker untuk Oke Pak. CPO mungkin cukup mungkin Pak ya. Kita beralih ke kopi Pak. Kopi Bapak bilang sekarang oversupply atau mungkin gara-gara Brasil kemarin mengubah kebijakannya itu Pak ya. Bisa dijelaskan Pak sebenarnya kondisi kopi sekarang Pak? Oke, kopi ini kan ada dua ya yang menjadi tren, Arabica dan Robusta. Ya. Tentu Arabica lebih tinggi harganya. Malah Robusta ini ikut sama Arabica. Ya. Kalau Robusta itu kan Vietnam yang menjadi patokan. Ya, Vietnam. Kalau di bursa berjangkanya kan London. Tapi kalau Arabica itu bursa spotnya itu Brasil. Tentu di Brasil juga ada Robusta, tapi yang paling menentukan kalau Robusta tetap Vietnam. Kiblat Arabica kan Brasil, itu spot, pasar fisik. Tapi bursa berjangka itu featuresnya itu adalah ICE New York, ya kalau Arabica. Tapi bagaimanapun kan supply lebih produksi kan lebih banyak di Brasil atau sekitar Brasil juga. Brasil yang paling saya kira 60% itu kan produksi Arabica kan dari Brasil gitu Pak. Nah, cuaca di Brasil juga hampir sama dengan kita. Intensitas curah hujan sangat tinggi Pak ya. Ini daerah-daerah ada dua daerah provinsi yang sangat tinggi ada di catatan saya itu Pak. Itu sangat daerah Minas di Brasil itu sangat tinggi intensitas hujannya, melebihi rata-rata, dan itu membuat perkiranya produksi ke depan 1-2 bulan akan turun. Akan produksinya, maka harga naik. Kalaupun misalnya harga sesekali harga turun selama pekan lalu dan pekan-pekan ke depan, itu kan akibat profit taking, aksi ambil untung oleh pelaku pasar untuk memanfaatkan margin kenaikan sebelumnya. Kalaupun ada turun, grafiknya turun, itu kan aksi profit taking, sesekali turun, ngambil margin, kemudian itu akan kembali naik. Jadi seperti itu Pak. Nah kemudian saya tertarik juga, selain saya dapat data statistik dari dari Brasil, juga data dari International Coffee Organization ya, ICO. Ya, memang menyebutkan bahwa produksi kopi itu makin turun produksinya. Nah, saya lanjut aja Pak ya. Kemudian sisi lain ini juga demand mulai pulih juga Pak. Jadi tingkat konsumsi kopi di Eropa semakin ini ya, tentu makin sedikit membaik, tentu dengan protokol kesehatan
ya, kafe-kafe di tanah air kita juga semakin semarak karena sudah punya koridor-koridor pembukaan kafe-kafe tingkat konsumsi juga naik. Ya, nah akhirnya kopi naik. Di dalam negeri juga saya kira kopi-kopi Gayo, ya kopi Arabica. Kalau di Indonesia kan kopi yang menarik itu kan kopi Gayo Aceh ya, kemudian Medan, ya Pak ya. Iya betul. Medan sekitarnya. Kalau Robusta kan Lampung, Bengkulu gitulah Pak ya. Presiden juga sudah bilang kemarin Pak, kita sudah ketinggalan sama Vietnam soal kopi kemarin Pak. Presiden kan sempat ngomong dengan iya betul. Sebenarnya bisa memicu produsen dalam negeri untuk meningkatkan produksi juga sebenarnya Pak. Terkait dengan pernyataan Presiden kemarin Pak yang perlu meningkatkan ekspor produk nasional, salah satunya kan kopi disebutkan Pak. Ya. Ya gimana Pak itu pengaruhnya terhadap produksi nasional itu? Saya kira kita manajemen perkopian kita ini masih di bawah standar mungkin ya. Kok kenapa kayak Vietnam? Saya kira kalau tingkat produksi kita lebih jauh ya untuk produksi Robusta. Tapi kan yang menentukan pasar kopi, pasar fisik internasional orang tahunya kan atau Vietnam. Vietnam. Sama dengan Arabica itu kan Brasil ya, kita memang dikenal tapi secara umum yang menentukan harga bukan Indonesia, walaupun mungkin ya produksi kopi kita itu punya kekhasan tersendiri di Eropa atau di Amerika, tapi kita bukan penentu. Kita bukan penentu, tetap aja menentukan ya, yang menentukan ya kalau pasar fisik ya Vietnam dan Brasil. Kemudian kalau pasar berjangka ya London dengan Amerika, New York gitu ya. Nah, kekhasan kita itu ya sekedar kekhasan Pak. Kita sekedar kekhasan, keunikan, kekhasan produksi kita. Tapi lagi-lagi kita tidak penentu harga. Padahal sisi lain produksi kita lebih banyak dari mereka. Mungkin manajemen perkopian kita mungkin Pak ya. Nah sekarang ini kan ketua AICO itu kan Indonesia sekarang ini sangat menentukan sebenarnya. Iya kan Pak? Ya betul. Seharusnya bisa dimanfaatkan pulau ini Pak ya. Iya, mesti dimanfaatkan. Jadi kita tidak sekedar bercerita tentang keunikan kekhasan, bukan semata itu, iya. Tapi bisa nggak kita menggeser? Mungkin kalau Brasil sudah susah Pak. Vietnam aja kita bisa kita geser, itu sudah ini. Jadi sekali lagi kita tidak semata bicara kekhasan, keunikan produk kopi kita, ya dari berbagai daerah, tetapi ya yang paling penting adalah menentukan kita adalah penentu utama produksi kopi, terutama kalau menurut saya Robusta misalnya. Itu Pak. Jadi kalau kembali lagi ke soal harga, untuk pekan ke depan harga kopi bagaimana Pak? Hampir sama dengan ini karena masih La Nina juga ya Pak ya, cuaca di dalam negeri juga, Vietnam juga akan merusak, cuaca akan bisa merusak tanaman, longsor semuanya gitu Pak ya. Longsor di sisi jadi produksi mungkin tidak akan oversupply, sisi lain demand akan semakin meningkat karena seiring proses recovery ekonomi di beberapa negara dan koridor kesehatan semakin dipahami oleh para konsumen di negara-negara konsumen kopi. Saya kira itu Pak. Ya, baik Pak. Sekarang kita ke karet Pak. Untuk karet bagaimana? Iya Pak. Nah, kondisinya sekarang harga karet. Sama dengan karet. Karet itu di bursa berjangka menentukan 3 negara, ya, Tokyo, maksud saya Jepang, ya Jepang dengan bursa Tokyo Commodity, ya. Kemudian Singapura yang nggak punya karet, saya kira juga Tokyo nggak punya karet, ya, itu paling menentukan. Kemudian Shanghai, China. Kalau Singapura kan Sikom, Singapura Commodity gitu ya. Oke, Singapura ya, tiga negara.
Tapi kan penghasil karet itu kan nomor satu Thailand, nomor dua kita. Ya. Thailand saya kurang tahu persis kenapa dia nggak bisa mirip dengan kita, bursa berjangkanya juga tidak terlalu hebat, tidak menentukan harga. Ya sama dengan kita, karet kan kita nomor dua, kita juga pengikut, jadi kita adalah follower harga, ya pengikut harga. Nah tren juga harga karet juga naik ya. Karet naik itu pertama ada ya semakin sumringah lah konsumen kita saat ini karena vaksin, ya proses vaksinasi tidak saja di Indonesia ya udah kedatangan impor itu vaksin, tapi secara global ini disambut ekspektasi konsumen semakin naik, meningkat ya. Jadi rasanya ini indeks konsumen ini semakin percayalah bahwa on the right track ekonomi global. Nah sehingga konsumsi karet juga naik ya. Nah konsumsi karet juga naik. Nah ini vaksinasi. Kemudian beberapa negara, terutama misalnya Cina, purchasing indikator indeks IPM indeks purchasing-nya ya. Ya, Pak. Purchasing Manager Index-nya itu Purchasing Manager Index PMI itu kan naik. Ya, itu naik. Artinya para manajer-manajer industri ini itu semakin optimis melihat ekonomi tahun 2021 ke depan. Jadi para manajer industri, pelaku industri, kemudian konsumen itu menyambut sumringah keadaan ekonomi ini, walaupun mungkin ke depan tetap kita akan bersahabat dengan COVID ya, tentu dengan antisipasi dengan protokol kesehatan. Ini tetap akan kita hidup bersama dengan COVID. Tapi terlepas itu semua, optimisme itu naik, Pak. Nah, itu membuat karet juga meningkat. Saya lihat di kurva yang saya kirimkan ke Bapak, Pak Yoyo, itu kelihatan. Kalaupun ada fluktuasi, itu kan aksi-aksi sesaat, aksi-aksi pemanfaatan margin, aksi-aksi profit taking gitu, Pak. Saya kira itu, Pak. Ya. Kalau harga berarti untuk ke depan pasti akan stabil atau turun atau naik atau gimana Pak untuk karet? Saya kira naik Pak. Naik Pak ya. Hampir ini saya kurang tahu ini bersamaan CPO kopi karet ini. Ini karena ada proses menyambut 2021 ini ada optimisme yang terlihat. Tadi misalnya vaksin ya walaupun beberapa negara kan termasuk Indonesia kan belum divalidasi vaksin itu, tapi kan optimisme kelihatan indeks konsumen semakin percaya, semakin tingkat kepercayaan semakin naik. Kemudian juga para pelaku industri ya itu juga semakin ekspektasinya semakin naik. Saya kira tiga produksi ini akan ini. Kalaupun turun sesekali kan itu kan permainan pasar Pak ya. Oke, saya kira itu aja Pak. Terima kasih Pak Mukhair. Salam sehat selalu. Terima kasih kita sudah bincang dengan Pak Mukhair. Untuk selanjutnya, mari simak Sari Agri di edisi mendatang.